kajian masalah istighfar. Di dalam Al-Quran ini ada bahasa-bahasa yang kalau kita umpamakan, ya, ada yang namanya menyanyi, ya. Kemudian ada yang kata penyanyi. Dalam istilah bahasa Arabnya itu ada fi'il, ada fa'il. Di dalam surah Ibrahim ayat 41 ada doa, ya. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Tuhanku, jadikan aku pesolat, ya. Begitu juga keturunan, anak keturunanku. Jadi doa itu doa yang top, ya. Kalau yang biasa-biasa yuqimus sholat, mendirikan sholat, menjadi pesolat, menyanyi, penyanyi. Nah, bayangkan bapak-bapak, bagaimana orang yang suka penyanyi, ya, suka menyanyi, menjadi penyanyi, ya. Banyak tambahan-tambahan ilmu. Kalau orang sedang berlomba itu, ya, sehingga menjadi penyanyi, tambah ilmu, banyak latihan, ya, sehingga mencapai, ya. Bentangan yang paling luas adalah di dalam surah Al-Imran. Surah Al-Imran menggambarkan, ya, orang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. As-sabirin was-sadiqin wal-qanitin wal-munfiqin wal-mustaghfirina bil ashar. Orang disebut pesabar, pembenar, petaat, penginfak, minta ampun pada waktu sahur. Jadi ada proses perjuangan kita, ya, untuk menjadi orang khusus pesolat. Kalau di Al-Imran ayat 17 ini gabungan, ya, tapi khusus sholat di dalam surah Ibrahim, ya, surah Ibrahim, yaitu seperti yang saya bacakan tadi, Rabbi ja'alni, ya Tuhanku, jadikanlah aku muqimas shalah, menjadi pesolat, ya, menjadi pendiri pesolat, ya. Wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Dan dari keturunanku. Jadi kita berdoa,
menjadi sholat ya. Rabbana taqabbal doa, ya Tuhan pencipta kami, perkenankanlah doaku. Tentu kebayang kita bagaimana orang yang mendirikan sholat ya, terus bisa menjadi sholat. Sama dengan orang menyanyi, senang menyanyi, akhirnya dia masuk perlombaan katakanlah ya, sehingga dia terkenal penyanyi. Berapa lama proses dari suka menyanyi menjadi penyanyi? Ada tambahan ilmu, latihan yang konsisten. Ini gambaran kepada kita untuk mencapai apa yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau kita lihat ya, khusus istighfar sajalah ya. Wal mustaghfirina bil ashar, orang peminta ampun pada waktu sahur. Ini berkenaan dengan orang yang takwa ya. Di dalam surah 51 ya. Surah Az-Zariyat ya. Bil asharihum yastaghfirun. Beda dua nih ya. Susunan katanya dibalik. Bil asharihum yastaghfirun. Pada waktu sahur, akhir malam, menjelang subuh, mereka memohon ampunan. Ini masih pakai fi'il mudhari ya. Dan susunannya dibalik. Di dalam surah Al-Imran, al-mustaghfirina bil ashar. Jadi di sini berarti orang yang peminta ampun pada waktu sahur. Jadi sudah menjadi orang fa'il. Dalam bahasa Arab fa'il, orang. Kalau di dalam surah Az-Zariyat, wabil asharihum yastaghfirun. Jadi kalau di dalam surah Az-Zariyat ini proses, sering kita beristighfar puluhan tahun ya. Istighfar sehingga diharapkan kita menjadi mustaghfirin, menjadi orang ya. Yuqimunas shalah, menjadi orang pesolat. Muqimas shalah. Ini proses yang panjang, proses kesadaran, banyak latihan, banyak nambah ilmu ya, banyak berpikir, ingin mencapai. Bagaimana mencapai? Dari seorang yang senang menyanyi menjadi penyanyi yang terkenal katakanlah ya. Menjadi orang yang profesional. Tentu proses suka menyanyi dibarengi dengan latihan, nambah ilmu, banyak tanya ya, pada senior ya, kira-kira seperti itu ya. Ini dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Dan itu merupakan tujuan kita di segala hal ya, termasuk pesabar, pembenar ya, as-sabirin, orang yang pesabar ya, betul-betul sabar, tahu dia ilmunya itu. Mengapa dia bisa sabar? Karena ilmu dia tahu ya. Menjadi
As-shadiqin, orang yang pembenar. Dia tahu, dia belajar sehingga dia menjadi as-shadiqin, menjadi yang taat. Al-qanitin, menjadi petaat. Mengapa seseorang bisa taat? Ya. Wal munfikin, mengapa jadi orang penginfak? Wal mustaghfirina bil ashar. Nah, mari kita lanjutkan di dalam surah Az-Zariyat. Diawali oleh A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muttaqina fi jannati wa 'uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa di dalam surga dengan mata air yang mengalir. Itu satu indikasi bahwa orang yang minta istighfar ini tiap subuh itu menunjukkan bahwa ini termasuk kelas orang-orang yang takwa. Akhizina ma atahum rabbuhum, mereka mengambil, mempergunakan apa yang telah diberikan pada mereka oleh Tuhan mereka. Jadi orangnya apa yang diberi dia syukuri, Berarti ada sifat-sifat qanaah, Itu di ayat mulai 15 surah Az-Zariyat 51 mulai ayat 15. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Sesungguhnya mereka dulu orang yang muhsinin, sudah dilampaui dari orang yang beriman menjadi orang yang muhsinin. Sudah saya jelaskan panjang lebar tentang muhsinin. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka sedikit dari waktu malamnya tidur, jadi banyak bangun, berkenaan dengan sholat tahajud, baca Quran, Karena baca Quran waktu malam itu merupakan kesempatan yang baik, lebih tenang, Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka sedikit waktu malam tidur. Wabil ashari hum yastaghfirun. Dan pada waktu sahur mereka mohon ampun. Jadi sekitar jam 3, jam 3:30 beristighfar. Itu merupakan kesempatan kita beristighfar. Biasanya muhasabahnya tinggi, muhasabahnya dalam, dan mungkin sering-sering mengeluarkan air mata. Wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Pada bagian hartanya ada hak orang fakir miskin yang minta maupun yang tidak minta. Jadi tidak saja istighfar dibarengi dengan sikap infak. Ini infak yang nomor 2 kalau dalam strata yang saya susun, infak itu memperkuat jiwa, itu nomor 2 itu sudah lebih tinggi. Bagaimana orang yang punya kesadaran bahwa di dalam hartanya itu ada hak orang-orang yang meminta maupun yang tidak meminta, orang miskin yang minta maupun tidak meminta.
Jadi orang miskin yang meminta ya mudah dicerna, ya ada orang minta dia kasih, ya. Tapi ada orang yang miskin dan minta-minta. Nah ini merupakan ketajaman, kehalusan budi pekerti, ya, perasaan, sehingga tahu dia orang yang memerlukan, gitu ya. Sebenarnya tahu kita, ya, tapi karena mungkin diberi dinding oleh setan sehingga tidak peka, ya. Saya kira itu yang merupakan pokoknya. Kita kan intinya orang yang istighfar, ya. Saya kira cukup dulu. Mudah-mudahan besok kita lanjutkan dengan topik-topik lain yang berkenaan dengan istighfar. Ini insya Allah merupakan rekaman yang ke-37, ya. Subhanallahumma wa bihamdika.